Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Bidang Rahimah, bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Sini, Ibu dengan Ibu siapa? Oh, saya bisa lihat gelangnya dulu ya Bu. Betul Ibu. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Nanti untuk waktunya akan berlangsung 15-20 menit Bu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Baik, nanti bayinya akan saya bawa ya Bu. Kalau begitu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu Bu? Oh ya, tidak ada. Misi ya Bu, adiknya saya bawa dulu untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian kita mencuci tangan terlebih dahulu. Yaitu menggunakan APD. Selanjutnya kita menilai keadaan umum bayi, kesadarannya. Buka dulu ya Dek. Keadaan umum bayi, apakah dia bergerak aktif, terus menangis kencang. Baik, keadaan normal bayi, kompos litis. Selanjutnya kita lakukan pengukuran tanda vital, yaitu untuk suhu dan pernapasan dan juga nadi bayi. Untuk termometer, pastikan termometer sudah menyala dan ada tulisan L0 itu. Baik, untuk suhu bayi normalnya 36,5 sampai dengan 37,2 derajat Celcius. Dan untuk nadi bayi normalnya 120 sampai dengan 160 kali per menit, dan untuk pernapasannya 30 sampai dengan 60 kali per menit. Selanjutnya kita akan menimbang bayi. Pastikan bayi tidak menggunakan pakaian. Untuk berat badan bayi normalnya 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram. Selanjutnya kita lakukan pengukuran panjang badan bayi. Letakkan bayi di tempat yang datar. Untuk pengukuran panjang badan bayi, kita bisa minta bantuan orang lain. Pastikan alat ukur bagian atas ujung kepala bayi dan juga pada telapak kaki bayi.
dan lututnya bisa kita luruskan begini. Untuk panjang normal bayi lebih dari atau sama dengan 48 cm. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagian kepala bayi. Dilihat pada bagian ubun-ubun, apakah ubun-ubun cekung, cembung, atau datar. Untuk cekung berarti bayi mengalami dehidrasi. Jika ubun-ubun cembung berarti terdapat infeksi, dan untuk ubun-ubun normal dia adalah datar. Dan diperiksa bagian molase atau sutera bayi, dan diraba apakah terdapat kaput kaksedenu atau tidak, dan dilihat untuk bentuk kepala bayi apakah simetris atau tidak gitu. Selanjutnya mengukur lingkar kepala bayi. Baik, untuk ukuran normal lingkar kepala bayi 33 sampai dengan 35 cm. Selanjutnya memeriksa bagian telinga bayi. Dilihat apakah telinga kiri dan kanan simetris atau tidak. Kemudian kita periksa lubang telinga bayi. Apakah tidak ada sumbatan. Setelah itu memeriksa pendengaran pada bayi dengan cara kita bertepuk tangan. Jika bayi normal, maka bayi akan terkejut dengan cara mengangkat kedua tangannya ataupun kedua kakinya. Setelah itu kita bisa mengetesnya dengan cara memukulkan telapak tangan kita ke meja begitu, seperti ini. Jika bayi normal, bayi akan terkejut. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian mata. Dilihat apakah ada tanda-tanda infeksi. Kita lihat konjungtivanya apakah berwarna merah muda atau pucat. Jika pucat berarti bayi mengalami anemia. Kita lihat untuk bagian sklera bayi putih atau kuning. Jika kuning berarti bayi mengalami difteri. Kita lihat apakah bagian pupilnya baik atau terdapat juling atau strabismus. Dan kita bisa mengecek untuk refleks burning atau refleks pupil mata bayi mengikuti arah cahaya begitu. Baik. Setelahnya pemeriksaan pada bagian hidung. Bagian hidung kita lihat apakah terdapat cuping hidung dan juga sekat pada hidung. Dan kita bisa menggunakan alat bantu untuk melihat pada rongga hidung. Baik. Selanjutnya bagian mulut. Kita lihat pada bagian mulut apakah terdapat bercak putih atau tidak. Jika bercak putih karena bayi meminum ASI dari ibu, kita bisa mengelapnya dengan kasa. Jika hilang berarti itu dari ASI ibu. Jika tidak hilang berarti itu merupakan stomatitis. Setelah itu pemeriksaan pada
leher bayi. Kita bisa raba untuk kelenjar limfe apakah terdapat pembengkakan pada vena jugularis dan juga kelenjar tiroid. Baik, setelah itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan bagian dada. Kita lihat bentuk puting bayi, apakah simetris, apakah terdapat pengeluaran cairan pada puting susunya. Kita lihat ukuran dada dan juga retraksi dinding dada saat bayi bernapas, apakah terdapat cekung dalam atau tidak gitu. Selanjutnya pada bagian dada kita bisa mengukur lingkar dada bayi. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas bagian tangan bayi. Kita lihat jumlah jari, apakah lengkap atau berlebih. Jika berlebih itu dinamakan dengan polidaktili. Setelah itu kita lakukan pengukuran pada lila bayi. Adik, baik, untuk lila normal pada bayi yaitu lebih dari atau sama dengan 11 cm. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada bagian perut bayi. Kita lihat bentuk perutnya, apakah terdapat ruang, kulit perut pada kulit perut, kemudian kemerahan. Kita lihat pada bagian tali pusat bayi, apakah terdapat benjolan pada tali pusatnya atau pendarahan pada tali pusat. Untuk keadaan tali pusat normal pada bayi yaitu basah dan tidak berbau. Kemudian dilihat pada bagian perut bayi apakah ada benjolan dan massa gitu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian genitalia bayi. Untuk bayi perempuan kita lihat apakah terdapat lubang uretra dan lubang vagina. Untuk mengetahui terdapat lubang uretra pada bayi bisa dilihat saat bayi sudah buang air kecil. Kemudian kita lihat bagian labia mayor dan pada bagian labia minor. Untuk bayi biasanya labia minornya itu masih menyatu pada mayor gitu. Dan untuk genitalia pada laki-laki kita bisa lihat apakah testis sudah sudah di dalam skrotum, dan kita lihat lubang uretra pada ujung penis bayi. Jika tidak tepat pada ujung penis bayi berarti itu dinamakan hipospadia. Setelah itu pemeriksaan pada tungkai kaki. Kita lihat kaki apakah simetris atau tidak. Setelah itu kita lihat jari-jari kakinya lengkap atau tidak. Setelah itu kita bisa melakukan refleks baby skin itu dengan cara menggoreskan tangan dari ujung tumit, samping dan ke tengah
jari-jari kakinya akan melebar gitu. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan pada punggung bayi. Jadi kita lihat apakah bentuk tulang belakangnya normal atau tidak, terdapat spina bifida atau tidak. Setelah itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan lubang anus atau anus. Kita lihat terdapat lubang anus atau tidak. Untuk mengetahui lubang anus normal, kita bisa melihatnya saat bayi sudah melakukan BAB begitu. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian kulit bayi. Kita lihat apakah terdapat ruam atau tidak pada kulit bayi. Kita lihat warna kulit bayi. Untuk bayi normal, maka warna kulit bayi akan kemerahan atau merah muda begitu. Jika kulit bayi berwarna kuning, maka bayi mengalami ikteri. Kita lihat apakah pada kulit bayi terdapat tanda lahir atau tidak, dan terdapat bercak-bercak warna lain. Baik, untuk pemeriksaan fisik pada kali ini sudah selesai. Kita bisa merapikan bayi kembali. Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian membereskan peralatan dan melakukan pendokumentasian atas tindakan yang sudah dilakukan, dan mengembalikan bayi kepada ibunya untuk disusui kembali. Baik Ibu, untuk pemeriksaan fisik adiknya sudah selesai ya. Ini saya kembalikan adiknya lagi. Nanti bisa Ibu susui adiknya, begitu Bu. Silakan ya Bu. Baik, pemeriksaan fisik pada hari ini sudah selesai. Terima kasih.